Giorgio Antonio, sosok yang dikabarkan dekat dengan Sarwendah turut hadir ke rumah duka, Grand Haven, Jakarta Utara. Kehadiran Giorgio Antonio tentu untuk memberikan dukungan kepada Sarwendah yang dirundung duka mendalam atas meninggalnya sang ayah, Hendrik Lohw. Giorgio Antonio hadir dengan mengenakan kaos hitam pada kemarin sore. Ia pun ikut berbaur dengan keluarga dan pelayat. Hingga malam, Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Giorgio Antonio masih berada di rumah duka. Bahkan, ada momen pengusaha muda ini menggendong anak bungsu Sarwendah, Tania Putri Onsu. Bahkan Thalia dan Tania terlihat menangis sesenggukan teringat akan almarhum Yeye. Giorgio Antonio bukan satu-satunya pesohor yang hadir di rumah duka ayah Sarwendah. Hadir diantaranya Jordi Onsu, Papam dan Melanie Ricardo. Sementara itu Ruben Onsu, mantan suami Sarwendah tengah berada di Bali. Meski begitu, ia tetap menyampaikan rasa duka atas berpulangnya sang mantan mertua. Rest in love, Yeye, panggilan ke ayah Sarwendah, tulis Ruben Onsu di Instagram Story. Ruben Onsu juga mengirim karangan bunga ke rumah duka bertuliskan, turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Hendrik Lohw. Sarwendah, ibu 3 anak itu sempat mengunggah foto tengah berada di rumah sakit bersama sang ayah. Baru kemarin ngobrol sama papi, tapi sekarang tiba-tiba papi di ICU. Ini gak pernah kubayangkan dan tak ingin kurasakan. Perasaan tersedih yang pernah kurasakan, tulis Sarwendah. Saat itu, Sarwendah masih menyimpan harapan besar agar ayahnya bisa pulih dari masa kritisnya. Papi sembuh yuk, we love you so much, tulis Sarwendah dalam unggahannya. Penyanyi Sarwendah Tan menangis terseduh-seduh ketika menceritakan sosok ayahnya, Hendrik Lohw semasa hidup yang sudah merawat dan membesarkannya sejak kecil. Sarwendah dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dari Hendrik Lohw, sehingga, ketika sang ayah meninggal, ia sangat kehilangan. Pastinya sedih banget, kata Sarwendah dengan mata yang berkaca-kaca, saat ditemui di rumah duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 2025. Sarwendah mengatakan selama ini, Hendrik lah yang jadi orang pertama menghubunginya setiap pagi dan setiap hari, karena kedekatan mereka selama ini. Karena dia yang teleponin aku, nyariin aku, nanyain aku mau makan apa setiap hari. Dia cinta pertama akulah, ucapnya. Mantan istri Ruben Onsu itu menyebut Hendrik dilarikan ke rumah sakit sejak Kamis, tanggal 17 Juli tahun 2025, karena mengeluh sakit di perutnya. Saat mendapatkan tindakan endoskopi, Hendrik didiagnosa mengidap komplikasi dengan gagal ginjal dan jantung. Awalnya aku enggak ada firasat, cuma pas melihat wajahnya dia terakhir itu, ya berpikir juga, ayah akan meninggal, tapi ya Daniel lah, jelas Sarwendah Tan. Masih gak terimalah, masih banyak yang mau aku lakuin buat dia, tambahnya. Sarwendah mengakui sebelum sang ayah dilarikan ke rumah sakit, Hendrik Lohw sempat memberikan pesan terakhir kepadanya untuk terus menjalani hidup dengan bahagia. Pesannya itu, Yeye bilang, lo harus bahagia. Kalau lo sedih gua juga sedih, itu yang selalu aku simpan, ujar Sarwendah sambil menangis dan mengusap pipi serta matanya. Kesedihan mendalam terlihat dari Sarwendah saat berada di rumah duka di Grand Haven, Penjaringan,
Pluit, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 2025. Sarwendah yang mengenakan busana putih itu masih tertunduk lesu saat mengantarkan jenazah sang ayah, Hendrik Lo, masuk ke rumah duka. Saat prosesi adat dilakukan dalam mengantarkan jenazah Hendrik Lo masuk ruangan untuk disemayamkan, wajah Sarwendah masih tertekuk lesu. Ia juga selalu menunduk ketika kamera wartawan menyoroti. Mata Sarwendah juga masih basah dan berkaca-kaca, diduga terus menangis karena kehilangan ayah tercinta. Ruben Onsu akhirnya tiba di rumah duka Grand Heaven tengah malam. Terlihat raut kesedihan di wajah Ruben Onsu tatkala memasuki ruangan Grand Heaven tempat peti di mana jenazah Yeye diistirahatkan. Banyak yang mengira Ruben Onsu tidak datang. Namun kenyataannya Ruben tetap datang terbang langsung dari Bali menuju Jakarta malam itu juga. Selamat jalan Yeye, cerita kita selesai sampai di sini. Tapi Yeye akan selalu ada di hati dan kenangan kita, bunyi caption dalam sebuah unggahan video. Rest in love Yeye.